Oke, jumpa lagi dengan saya Denny Prastio. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview server RTRWNet saya yang sudah berjalan 2 tahun. Oke, langsung saja kita buka apa saja isi rak servernya. Oke, ini agak susah ini ya bukanya ya. Maklum, rak server buatan sendiri nih guys. Seperti ini tampilan luarnya. Oke, langsung saja pada isinya. Yang pertama, saya menggunakan 3 ISP yang berbeda, masing-masing 50 Mbps. Lalu masuk ke Mikrotik RB750GR3, dimana fungsinya hanya untuk load balance saja. Lalu setelah dari RB750GR3, kita masukkan lagi ke ngezoom. Nah, masuk ke Mikrotik RB4011. Nah, dari RB4011 ini kita distribusikan melalui jaringan fiber optik dan jaringan antena seperti itu. Di sini saya menggunakan 6SC ya. Ini saya kasih pendingin sendiri. Jadi itu outputnya ada 6FO. Lalu tambah ini 2SC. Nah, fungsinya ini untuk menyebar ke klien kita, oke. Lalu turun ke bawah lagi, di sini ada Netgear ya, Switch Hub Netgear. Nah, kenapa saya menggunakan Netgear? Ya pasti tidak diragukan lagi ya. Untuk Netgear kualitasnya bagus, harganya tapi ya agak mahal ini. Ini kalau dibelikan yang gigabit merek Tenda dan sebagainya itu bisa jadi dapat 2 itu kalau nggak salah ya. Harganya 2 kali lipatnya kalau nggak salah. Nah, jadi seperti itu untuk dalemannya. Nah, untuk sistem pendinginannya sendiri, di sini saya menggunakan kipas AC ya ini ya. Jadi powernya ini langsung listrik AC. Ini saya kasih pendingin ya. Ini heatsink ini. Kasih heatsink, tempelin ke Mikrotik. Jadi panas dari Mikrotik ini ditransmisikan ke heatsink ini, lalu kita buang dengan kipas seperti itu. Nah, kalau di atas ini ada juga 2 kipas AC ya. Jadi semua pendinginan saya menggunakan listrik AC seperti itu. Nah, untuk semua pendinginannya ini kita kontrol dengan alat ini, namanya termostat. Jadi kita bisa mengatur suhunya di sini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini saya setting 36 derajat ya. Jadi ketika suhu sudah 36 derajat di dalam rak server ini, maka semua sistem pendinginannya akan mati seperti itu. Nah, kenapa saya letakkan kipas ini di bagian atas ya? Kenapa nggak di bagian bawah? Nah, hukum fisika sendiri itu mengatakan kalau sifat panas itu naik ya, kalau sifat dingin itu turun. Jadi panas dari bawah sampai atas ini naik semua, dikumpulin di atas lalu dibuang keluar. Nah, jadi ini sistemnya pembuangan, bukan hisap ya, seperti itu. Nah, dari mana hisapnya? Itu dari bawah sini. Nah, ini saya kasih lubang-lubang ini ya, sama dari celah-celah pintunya. Ini harusnya saya tutup ini ya. Nah, ini kan masih ada celah, ini harusnya saya tutup biar nggak kotor. Jadi debu-debu dari ruangan ini nggak sampai masuk ke ruang server. Karena ini belum saya tutup ya, hasilnya seperti ini. Nah, berdebu sekali. Oke, nggak apa-apa itu nanti. Oke, saya review sekalian ya alat-alatnya itu. Pertama, kenapa saya menggunakan RB4011? Oke, tentu alasan utama yaitu dari jumlah pengguna sendiri ya, dan dari traffic yang digunakan untuk pengguna. Nah, di sini saya user aktifnya sudah sekitar 200-an. Jadi kalau pakai RB plastik itu kayaknya udah nggak memungkinkan ya. Kalau RB450GX4 itu bisa sih, cuma CPU-nya sudah loncat-loncat ke 60%. Nah, makanya saya sarankan kalau user sudah sekitar 200-an itu pakai
RB4011. Ini mantep banget ini. Ini untuk speknya sendiri itu sama dengan RB1100 ya. Dari prosesornya itu sama. Dari RAM-nya kalau nggak salah juga sama ini. Nah, CPU-nya berapa setelah saya ganti ini? Dari 200 klien, trafficnya sekitar 100 sekian, 150-an. Itu kira-kira dia cuma makan CPU sekitar 10% ya kalau nggak salah ya, sekitar 10%, 15% itu paling tinggi itu. Mantep pokoknya ini RB ini, jadi tidur nyenyak kalau pakai ini. Oke, nah untuk yang kedua, kenapa saya load balance-nya dipisah dari RB utama? Nah ini banyak kontroversi ini ya. Ada yang mengatakan itu terlalu mubazir ya, jadi harusnya load balance itu ditaruh di RB utama aja, enggak apa-apa katanya. Tapi kalau menurut saya sendiri, ini menurut saya ya, entah ini benar atau enggak, menurut saya itu lebih ringan kalau dipisah gitu. Pasti ya itu, kalau nggak salah itu bisa dijelaskan. Jadi gini, kalau load balance-nya dimasukkan ke sini, otomatis kinerja CPU-nya ini pun kebebanan untuk load balance juga itu. Nah jadi alasannya seperti itu. Oke, kenapa saya menggunakan RB750G R3 untuk load balance? Nah alasannya saya punyanya itu. Kalau nggak salah yang bawahnya itu juga bisa sih kalau untuk load balance, tapi saya sarankan tetap RB750G R3. Itu mantep banget buat load balance, itu ringan banget. Itu CPU-nya itu kemakan berapa persen itu, kecil pokoknya. Oke. Nah, oke. Oh iya, ada lagi nih. Kenapa saya menggunakan 6SC? Kenapa enggak HTB dijejer-jejer gitu? Ada 8 biji misalnya. Nah, alasan saya menggunakan 6SC tentu dari ringkasnya ya, efisiensi adaptor. Kalau pakai HTB itu kalau nggak punya raknya, yang rak khusus HTB itu dia pasti banyak adaptor yang nancep di sini, jadi nggak efisien gitu menurut saya. Nah kalau menggunakan 6SC ini cukup hanya satu adaptor aja gitu. Oke, kita lihat tampak depannya 6SC seperti apa sih. Nah seperti ini. Oke, ini namanya 6SC Viper Switch. Nah kenapa ini nggak saya masukkan ke sini aja? Ini kan ada 01 ini ya. Ya alasannya ini trafficnya tinggi ini bawa sekitar hampir 100-an ini. Kalau saya campur di sini, sedangkan ini kan belum gigabit. Nah makanya saya pisah sendiri, jadi ini trafficnya bisa full 100 Mbps. Kalau dicampur di sini otomatis dibagi dengan yang lainnya nanti. Oke, seperti itu. Nah efeknya apa kalau yang lewat sini lebih dari 100 Mbps? Ya nggak bisa, kan ini sendiri kan mentok di 100 Mbps gitu loh, belum gigabit. Oke, jadi seperti itu penjelasannya. Nah kalau Netgear ini sudah naik gigabit ini ya, tapi ini dulu saya pakai untuk mecah dari Netgear ini ke dua Viper Switch ini. Kalau sekarang enggak ya, ini fungsinya cuma melayani klien-klien sekitar rumah sini aja yang pakai LAN gitu. Jadi ini agak mubazir ini sebenarnya. Kenapa sudah nggak saya pakai? Karena Mikrotik saya sendiri nih LAN-nya udah banyak banget ini. RB4011 ini ada berapa ini ya? 10 LAN. Ini aja baru kepake 4. 1 untuk input, 3 untuk output. Nah, seperti itu. Nah, 3 output ini kemana aja? Nah, yang satu ini masuk ke belakang sini. Yang 6SC ini. Lalu satu lagi masuk ke 2SC, satu lagi masuk ke Netgear ini, oke, ke switch. Jadi seperti itu. Jadi saran saya manfaatkan yang ada di Mikrotik itu sendiri.
karena ini sudah gigabit ya, rugi kalau nggak dipakai. Jadi seperti itu. Oh ya, ini sistemnya seperti apa? Nah, saya sendiri di sini menggunakan sistem hotspot sama PPPoE. Jadi hotspot sama PPPoE itu saya jadikan satu dalam satu Ethernet. Nah, Ethernetnya ini sendiri saya bridge jadi satu. Jadi dicolok kemanapun itu hasilnya juga bisa hotspot sama PPPoE seperti itu. Untuk caranya seperti apa, komen di bawah ya, nanti saya bikinkan videonya kalau saya sempat. Oke. Yang penting subscribe dulu guys gitu. Oke, biar saya lebih semangat untuk membuat video-video baru gitu loh. Oke, apalagi yang mau dibahas ini ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, Mas, kendalanya apa saja sih usaha RT RW ini? Banyak ya guys, banyak banget saya. Ini usaha yang passive income sebenarnya. Kita kerjakan atau enggak kita kerjakan pun kita dapat uang seperti itu. Tapi kalau ada perbaikan, nah itu kita ruginya di situ kebanyakan sih. Jadi kalau ada kabel putus, ada layang-layang, kena layang-layang gitu, atau kena tikus itu kita perbaikan. Nah, sedangkan perbaikan itu kan butuh uang untuk bayar ke klien ya, maaf untuk bayar ke tukang seperti itu. Ruginya sih seperti itu sih. Nah, habis ini saya akan bahas mengenai bagaimana sih cara menyebarkan internet melalui fiber optik dengan cara yang paling efisien, tentunya menggunakan konverter fiber optik ya, bukan menggunakan OLT. Nah, kebanyakan kalau menggunakan konverter fiber optik seperti ini, pasti kalau sistemnya seri itu kalau pelanggan paling depan dimatikan listriknya, yang ke belakangnya itu pasti mati semua. Nah, habis ini saya akan bahas bagaimana sih supaya hal itu tidak terjadi, atau kalaupun pelanggan yang pertama dimatikan listriknya, yang ke belakang itu tetap bisa nyala. Oke, makanya jangan lupa subscribe, jangan lupa share video ini jika bermanfaat. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya ya, biar kalian nggak ketinggalan kalau saya upload video baru lagi. Oke, terima kasih, sekian dari saya.